Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resmi dari Program Studi Aplikasi dan Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai aplikasi yang saya bangun, yaitu aplikasi Analisis Kerja, aplikasi Nyata Kabupaten Bandung. Aplikasi ini berfungsi untuk pengorganisasian data analisis kerja, di mana output dari analisis beban kerja yaitu berupa perhitungan jumlah kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja pada perangkat daerah. Untuk mengolah data analisis beban kerja yang digunakan aplikasi ini yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008. Untuk latar belakang dari aplikasi ini yaitu hanya tugas diberikan kepada staf administrator SKPD. Jadi selain admin, untuk user SKPD hanya memiliki satu user saja, di mana ditugaskan untuk menginputkan seluruh analisis data analisis kerja pada jabatan pada satuan kerja perangkat daerah tersebut, sehingga akan membutuhkan lebih banyak waktu dalam penyusunan maupun penginputan data analisis kerja. Dan tidak terdapatnya notifikasi atau reminder verifikasi dari data analisis kerja dan maupun pengumuman batas terakhir penginputan atau pengumpulan berkas analisis kerja tersebut. Dan user SKPD tidak dapat melihat rekapitulasi ABK secara keseluruhan, sedangkan untuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 itu terdapat form A sampai form E rekapitulasi data ABK, sehingga request atau permintaan dari admin pada bagian organisasi, user dapat melihat rekapitulasi form A sampai form E. Berikut untuk beberapa rumusan masalah yang digunakan sebagai pedoman untuk membangun aplikasi dan tujuan untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Berdasarkan masalah, aplikasi ini hanya mengolah analisis beban kerja saja, dan studi kasus pemerintah Kabupaten Bandung, BUMD, dan juga Dinas Tenaga Kerja. Untuk proses bisnis as is, pada mulanya penyusunan hanya terdapat pada satu user saja, yaitu pada bagian tim anjab. Kemudian tidak terdapatnya notifikasi pada salah garis besarnya, sehingga untuk UB atau usulannya untuk penginputan dialogkan pada pegawai pada satu unit atau unit organisasi tersebut, sehingga unit organisasi memiliki username atau hak akses untuk penginputan data analisis kerja, serta terdapatnya notifikasi jika belum maupun sudah diverifikasi oleh admin. Untuk use case, untuk aktor terdapat dua aktor, yaitu admin pada bagian organisasi dan juga pegawai atau pemangku jabatan pada unit organisasi tersebut. Jadi untuk satu unit terdapat satu aktor, sehingga untuk satu SKPD, seluruh unit pada SKPD tersebut memiliki hak akses untuk penginputan data analisis kerja, dan terdapat hak akses atau yang dilakukan oleh masing-masing user, yaitu admin maupun pemangku jabatan atau pada unit organisasi tersebut. Itu untuk tabel relasi dari aplikasi ini. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan mengenai aplikasi yang saya bangun, yaitu aplikasi analisis beban kerja. Pertama kita lakukan terlebih dahulu untuk admin. Untuk tambahan awalnya yaitu berupa grafik dan diagram hasil rekapitulasi ABK sedang kerja daerah. Untuk tambahan ini akan muncul jika admin memilih dinas mana yang akan dimasukkan. Ini contoh dinas kesehatan. Selanjutnya, pertama-tama admin itu harus mengisi data SKPD pada pemerintah kabupaten tersebut. Untuk menambahkan bisa klik tombol di sini, dan terdapat beberapa fitur yang digunakan buka dan edit. Selanjutnya, jika sudah menambahkan SKPD pada pemerintah kabupaten tersebut, kemudian menambahkan unit organisasi. Untuk unit organisasi ini terdapat
form tambah unit organisasi dan juga tabel rekapitulasi unit organisasi. Untuk tabel ini sudah berdasarkan dinas mana yang akan dipilih. Jadi untuk rekapan ini sudah berdasarkan dinas masing-masing. Selanjutnya jika sudah menambahkan unit, maka menambahkan jabatan apa saja yang terdapat pada unit tersebut. Berikut untuk nama jabatan yang sesuai dengan unit yang kita pilih. Untuk rekapitulasi jabatan ini sudah berdasarkan dinas yang dipilih dan juga unit mana yang dipilih. Ini merupakan yang kemudian nantinya terdapat pemangku jabatan dan analisis beban kerja yang diinputkan oleh unit organisasi. Selanjutnya, untuk data unit organisasi merupakan rekapitulasi seluruh unit pada pemerintah kabupaten tersebut. Begitupun dengan data jabatan, rekapitulasi seluruh pemerintah kabupaten di pemerintah kabupaten tersebut dan juga data pegawai. Untuk data pegawai ini, untuk yang berwarna kuning merupakan tanda jika pendidikan terakhir pada pemangku jabatan tersebut tidak sesuai dengan minimal syarat pendidikan yang seharusnya, sehingga memiliki tanda kuning. Kemudian untuk status verifikasi merupakan status verifikasi yang telah mengajukan verifikasi kepada admin, yaitu untuk beberapa jabatan. Untuk data WKE merupakan data waktu kerja efektif, di mana ini nanti merupakan dasar dalam perhitungan data analisis beban kerja. Sebelumnya, arsip APK merupakan berupa arsip form A sampai form E data analisis beban kerja sesuai dengan Permenpan nomor 12 tahun 2008, di mana untuk arsip ini dapat dicetak berdasarkan periode. Selanjutnya untuk kalau akun jika sudah, maka admin menambahkan akun yang nantinya akan diberi hak akses untuk menginputkan data analisis beban kerja pada unit tersebut. Di sini kita akan mencoba login untuk dinas ketenagakerjaan pada sebagian keuangan tadi yang telah kita lihat. Login terlebih dahulu. Nah, berikut untuk tampilan sebagian keuangan, di mana tampilan ini dapat grafik dan juga diagram berdasarkan unit tersebut. Selanjutnya kita ke data jabatan. Pada data jabatan ini nama-nama jabatan sudah sesuai dengan unit dan SKPD tersebut sesuai sama seperti pada admin. Jadi sudah dikelompokkan berdasarkan unit dan SKPD-nya apa. Kemudian user melengkapi dan mengisi data analisis beban kerja seperti pemangku jabatan dan analisis beban kerjanya. Untuk sebelumnya sudah ada. Untuk tanda kuning sama seperti pada admin, yaitu untuk pendidikan terakhir pada pegawai tersebut atau pemangku jabatan tersebut tidak sama dengan minimal syarat pendidikan yang seharusnya. Untuk ini itu sesuai dengan yang terjadi pada lapangan untuk pengisiannya. Nah, kita mencoba mengikutkan penata keuangan karena masih kosong. Jadi kita menginputkan pada di sini. Untuk periode kita menggunakan satunya sesuai dengan keputusan pada pemerintah kabupaten tersebut untuk menyusun analisis beban kerja untuk periode kapan. Jika setelah mengisi semuanya, kita akan melihat lagi untuk melihat lagi apakah sudah masuk atau belum. Nah, data sudah masuk untuk aksesornya. Nah, ini masih berwarna kuning karena pendidikan terakhir tidak sama dengan minimal syarat pendidikan. Kita mencoba untuk
mengedit untuk pendidikannya. Jika sama, akan berubah putih karena sudah sesuai. Kemudian lagi kita setelah menginputkan pemangku jabatan, menginputkan analisis beban kerja pada jabatan tersebut. Kita mencoba menginputkan untuk periode sama, jadi sesuai periode yang untuk periode kapan rincian ini disusun. Untuk satuan hasil itu satuan, jadi untuk satuan hasil itu rincian tugas tersebut memiliki hasil seperti apa, berkas, dokumen, dan lain sebagainya. Sini kita akan menginputkan kembali. Untuk jumlah volume kerja itu berapa kali dalam 1 tahun? Dan warna waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Untuk waktu kerja efektif itu kita gunakan 1 tahun, jangan 1 tahun. Jika sudah, maka jika dikira sudah mengisi seluruh data ajudan kerja sudah lengkap, maka Anda mengajukan verifikasi. Sebelumnya untuk print itu masih disable karena ini belum di-approve oleh admin. Jadi mengajukan verifikasi ke admin data keuangan dan mengajukan. Jika sebelumnya mengajukan, maka akan merubah ke mengajukan. Untuk melihat apakah sudah sesuai, kita lihat pada admin, kita kembali ke halaman admin, kemudian kita melihat pada dinas ketenagakerjaan untuk mata keuangan telah mengajukan. Setelah melihat untuk data analisis beban kerja sebagai pemangku jabatan, jika sudah, dan juga untuk analisis beban kerja jika sudah, untuk data keuangan kita lihat lagi. Nah, jadi salah mengeklik ini untuk penata keuangan. Jika dirasa sudah mengisi seluruhnya dan lengkap, maka admin bisa mengupload data yang sudah lengkap tersebut. Jika sudah di-approve oleh admin, maka di aplikasi untuk status verifikasi itu sudah berubah menjadi approve. Selain di aplikasi sudah menjadi approve, maksudnya untuk penata keuangan sudah menjadi approve, maka untuk admin pada unit organisasi atau user pada unit organisasi juga akan mendapatkan email berupa status verifikasi yang telah diajukan, yaitu sudah di-approve dan dapat mencetak berkas yang telah ada, yang telah di-approve. Untuk cetak, kita akan melihat kepada data hasil kerja tadi, apakah button yang awalnya disable sudah menjadi sudah dapat berfungsi kembali. Kita kembali ke halaman user, kembali ke data jabatan, kemudian nah ini sudah berfungsi sehingga dapat cetak. Selanjutnya kita dapat melihat ke data pegawai. Ini data pegawai itu merupakan rekapitulasi pegawai pada unit tersebut. Ada beberapa yang
dapat nama kuning dan tidak. Untuk arsip itu merupakan arsip from ABK, yaitu form B sampai form D sesuai dengan keinginan klien sebelumnya. Untuk user itu dapat melihat seluruh form Anas hubungan kerja sesuai dengan Permendagri nomor 12 tahun 2008. Oke, ini untuk form C, ini untuk form D. Kita coba untuk form D. Form D itu untuk rekapitulasi unit seperti itu. Sebelumnya kita kembali lagi ke halaman unit pada user. Untuk user itu hanya dapat mengedit akun saja.